Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit, wabil khusus sahabat surga kita Ibu Hajjah Kahfi yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan kesehatan dan kekuatannya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab karya Imam Tirmidzi yang merangkum 400 hadis mengenai keseharian hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis terakhir yang kita bahas mengenai bab ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi jumlahnya 10 rakaat. Lalu kemudian beliau melakukan witir, dan di dalam riwayat lain dikatakan witirnya adalah 3 rakaat, lalu kemudian berbaring, lalu kemudian beliau menunggu azan subuh. Dan kemudian beliau setelah mendengar Bilal mengumandangkan azan subuh, beliau pun berdiri, lalu kemudian beliau salat 2 rakaat qabliyah subuh dengan salat yang ringan, tetap khusyuk, tetap tumakninah, hanya bacaannya yang dipilih lebih singkat. Ini definisi salat yang ringan. Kemudian ketika Bilal menjemput beliau dan minta izin untuk mengumandangkan qomat, maka beliau pun keluar dan kemudian mengimami sahabat untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Baginda Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga berpesan bahwasanya idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain. Bagi pecinta salat malam ada peluang untuk menambah keutamaan dan keafdalan salat malam kita, yaitu dengan memulai rangkaian salat malam kita dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat malam maka hendaknya diawali dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu barulah baginda Nabi melakukan sholat 2 rakaat lagi tapi lebih panjang dari yang pertama. Dan demikian seterusnya. Jadi ada perbedaan ketika kita melaksanakan qiyamul lail, diawali dengan sholat yang ringan, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat yang agak panjang dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, inilah contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadahnya. Sebagai contohnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Sayyidah Aisyah jamaah rahimakumullah pernah menjumpai baginda Nabi suatu malam sedang qiyamul lail. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Suatu malam aku lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, salat qiyamul lail, dan hanya membaca 1 ayat Al-Quran saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan salat yang ringan. Baginda Nabi mengawali salat malamnya atau qiyamul lailnya dengan membaca 1 ayat Al-Quran saja. 1 ayat Al-Quran saja. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mengawalinya dengan salat yang ringan, maka seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wardah, "Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su." Qila lahu, "Wa ma hamamta bihi?" Qala, "Hamamtu an aq'uda wa ad'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadis ini kita bisa melihat setelah sholat yang ringan, lalu seperti apa qiyamul lail baginda Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, suatu malam aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman. Maka Nabi terus berdiri sampai aku memiliki keinginan yang buruk. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat lain, "Apa keinginanmu itu?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Waktu itu aku ingin duduk saja dan kemudian aku biarkan Nabi sholat sendiri." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu lama dan panjangnya baginda Nabi berdiri pada saat qiyamul lail, namun tetap dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Dan jamaah rahimakumullah, hadis ini menjadi salah satu dalil bolehnya qiyamul lail secara berjamaah. Jadi kalau kita lihat dalam redaksi hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah. Nah, dari sini kita belum tahu apakah berjamaah atau tidak. Bisa saja bersama itu bersamaan, tapi tidak berjamaah. Tapi kemudian falam yazal qa'iman. Beliau terus berdiri sampai aku memiliki keinginan buruk. Ketika ditanya apa keinginannya, maka beliau menjawab, aku ingin duduk dan membiarkan Nabi sholat sendiri. Aku ingin duduk dan membiarkan Nabi sholat sendiri. Kalau itulah bukan sholat berjamaah, maka barangkali ini bukan keinginan buruk menurut Abdullah bin Mas'ud. Kalau sholatnya bersamaan tidak berjamaah, tidak ada masalah, dia ingin duduk lebih dulu, ya, dia ingin selesai lebih dulu. Tetapi di sini, hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada keraguan bahwa qiyamul lail ini bisa dilaksanakan secara berjamaah.
Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana yusalli jalisan. Beliau mengawali salatnya dalam keadaan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis. Kemudian beliau membaca dan kemudian sambil duduk. Nah, ini beliau lakukan bukan hanya di awal salat tetapi juga pada salat yang lebih panjang lagi. Dalam riwayat ini dikatakan fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara'a. Dan ketika kira-kira bacaan beliau itu 30 atau 40 ayat, lalu beliau berdiri dan meneruskan bacaannya, wa huwa qa'im, sambil berdiri. Tsumma raka'a, kemudian tidak lama beliau ruku' wa sajada, dan beliau sujud. Tsumma sana'a fi raka'ati tsaniyati mithlu dzalik. Lalu kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua. Jadi jamaah rahimakumullah, qiyamul lail ini meskipun kita mampu untuk berdiri, maka tidak ada larangan. Bahkan baginda mencontohkan sendiri kalau dilakukan sambil duduk pada awal-awal kita membaca surah. Jadi seumpamanya kita sholat qiyamul lail 2 rakaat, kemudian takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Mulai sholat kita dalam keadaan duduk, meskipun mampu berdiri. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, bukan Nabi pada saat sakit, tetapi beliau dalam keadaan sehat. Namun beliau mengawali sholatnya sambil duduk. Dan kemudian beliau membaca 30 atau 40 ayat. Maka kemudian beliau berdiri dan kemudian melanjutkan bacaannya. Dan kemudian beliau tidak lama setelah itu ruku', sujud. Dan pada rakaat yang kedua melakukan hal yang sama. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu banyak sekali keringanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini istiqamah melakukan qiyamul lail. Dan sekali lagi sebetulnya bukan bilangannya tetapi keistiqomahannya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ahabbul a'mali ila Allah subhanahu wa ta'ala adwamuhu wa in qalla. Yang paling continue meskipun jumlahnya sedikit. Jadi seumpamanya bagi yang qiyamul lail 2 rakaat kemudian dengan 1 witir, jangan berkecil hati. Dan jangan menganggap amal itu amal yang remeh. Tapi syukuri hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Karena banyak yang tidak dibangunkan di malam hari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang tertentu sudah ada jam plus alarm dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tubuhnya. Sehingga tanpa jam pun dia bangun. Jam 3 dia bangun, jam 4 dia bangun, jam 2 dia bangun. Tanpa melihat jam. Dia bangun secara otomatis. Dan setelah itu badannya tidak mau lagi diajak tidur. Nah ini memang jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan. Nah, ketika kita bangun jam 3, jam 4, lalu kemudian qiyamul lail, lalu kemudian kita lakukan sholat malam 2 rakaat, kemudian kita lakukan setelah itu witir 1 rakaat, maka jamaah rahimakumullah, jangan bandingkan dengan orang-orang yang sholat qiyamul lailnya umpamanya 10 rakaat, kemudian 3 rakaat. Sehingga kemudian kita menghina amal kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, jangan lakukan itu. Jangan hina amal sendiri. Karena ketika kita melakukan amal sekecil apapun, selama itu adalah ibadah, itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan adalah syukuri. Alhamdulillah, walaupun saya belum mampu seperti itu, tetapi saya sudah diberi Allah hidayah untuk melaksanakan qiyamul lail secara istiqamah. Saya akan tetap teruskan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Dan itu bisa saja menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika yang bilangannya sedikit itu, kemudian kita lakukan secara istiqamah sampai akhir hayat kita. Nah jamaah rahimakumullah,
inilah cara ibadah dalam hal ini adalah qiyamul lail yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwuhi." Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang solatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai solat sunnahnya. Nah, ini merupakan dalil bolehnya seorang laki-laki bertanya kepada seorang ustazah seumpamanya ketika itu aman dari fitnah dan tetap hijab. Artinya hijab itu tetap dalam kondisi di mana tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan, dan jamaah rahimakumullah di mana pertanyaan itu memang penting dan kemudian kedua-duanya tetap menjaga hijab, menjaga jarak syar'i. Jadi hijab itu adalah menjaga jarak syar'i. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh terlalu dekat, didampingi oleh mahramnya masing-masing dan lain sebagainya. Ini merupakan adab dan sebenarnya memang boleh seorang laki-laki bertanya kepada seorang ustazah seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Syaqiq ini kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu jamaah rahimakumullah, ketika hijabnya tidak ada, ketika muncul fitnah, maka tidak boleh dan bahkan bisa terlarang. Jamaah rahimakumullah, kemudian jawaban Sayyidah Aisyah adalah kana yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida. Baginda Nabi salat malamnya itu pernah berdiri dan berdirinya itu lama sekali. Wa lailan tawilan qa'ida. Dan juga pernah qiyamul lailnya itu salatnya sambil duduk dan duduknya lama sekali. Fa idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Dan kalau beliau membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri atau membaca surah dalam salatnya, qiyamul lailnya dalam keadaan berdiri, maka beliau ruku dan sujud pun sambil berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalis. Dan kalau beliau membaca dalam keadaan duduk, maka beliau pun pernah melakukannya, yaitu ruku dan sujudnya dalam keadaan duduk. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini keistimewaan dari salat qiyamul lail. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada banyak alternatif untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama adalah full berdiri dari awal sampai akhir. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah diawali dengan duduk dan kemudian bacaannya dilanjutkan sambil berdiri. Dan kemudian rukuk sujudnya pun sambil berdiri. Dan pada rakaat yang kedua diawali dengan kembali duduk dan kemudian setelah itu melanjutkan bacaannya sambil berdiri dan menyelesaikan sholatnya seperti biasa. Ini yang kedua. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah sambil duduk membaca surahnya, lalu kemudian rukuk dan sujudnya pun sambil duduk. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian diriwayatkan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha wa ardaha wa radhiyallahu taala an abiha Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan beliau adalah salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana baginda Nabi qiyamul lail. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha hatta yakuna atwala man atwala minha. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi. Yusalli fi subhatihi artinya melaksanakan salat sunnah. Melaksanakan salat sunnah. Lalu kemudian beliau melaksanakannya dalam keadaan duduk. Dan kemudian beliau membaca surah dalam salatnya dengan tartil.
Membaca dengan tertil. Lalu kemudian beliau membacanya sangat panjang. Membacanya sangat panjang. Dan maksudnya di sini adalah wal murad inna muddata qiraatihi laha atwal min qiraati suratin ukhra atwal minha idza quri'at ghaira murattalah. Jadi jamaah rahimakumullah, di sini kita bisa mendapatkan informasi bagaimana cara baginda Nabi membaca surah pada saat qiyamul lail. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bahwasanya baginda Nabi ini pernah membaca satu surah. Pernah membaca satu surah yang sebetulnya surah itu lebih pendek daripada surah lain yang jumlah ayatnya lebih panjang. Namun karena beliau membacanya murattal, maka surah yang lebih pendek ini waktunya menjadi lebih lama. Nah ini jamaah rahimakumullah, bagaimana cara baginda Nabi membaca surah pada saat qiyamul lail. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata baginda Nabi bacaannya itu yang pertama, murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Murattal. Lalu kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, lebih cepat dari murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah boleh juga membacanya hadar dengan sangat cepat tetapi tanpa menghilangkan kaidah-kaidah yang ada terutama makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih cepat dari itu. Nah, jadi inilah bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah pernah membacanya dengan tartil dan Rasulullah juga pernah membacanya dengan lebih cepat dari tartil. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsara salatihi wa huwa jalis. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa hidupnya sebelum beliau wafat berpulang ke rahmatullah, maka kebanyakan sholat malam yang beliau lakukan dalam kondisi di akhir-akhir masa hidupnya itu dilakukannya sambil duduk. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah ini menjadi motivasi bagi kita untuk istiqamah melaksanakan qiyamul lail. Dan jamaah rahimakumullah, ternyata ibadah yang terbaik itu bukan ibadah yang, belum tentu ibadah yang paling banyak rakaatnya, belum tentu juga yang paling lama, tetapi ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang paling sesuai dan paling mencontoh ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjang, kalau lama, itu karena mencontoh baginda Nabi, bukan sekedar kemauan kita. Dan kalaupun singkat, kalaupun ringan, itu juga karena mencontoh baginda Nabi, bukan hanya karena kemauan kita. Kalaupun kita lakukan sambil berdiri, itu karena mencontoh baginda Nabi. Dan kalaupun kita lakukan sambil duduk, maka itu pun karena mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita yang terbaik adalah ibadah kita yang paling sesuai dengan ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Tutup aib kami.
Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasihan Ustaz. Ya. Ya, barakallahu Sampai fikum. jumpa. Sampai Ya. jumpa. Sampai jumpa Pak Dayat.